Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Priandono dengan NIM 2003056039. Di video kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian semua penjelasan tentang obat hewan, beberapa obat hewan. Langsung saja kita mulai videonya. Mulai videonya. Yaitu pertama adalah landasan hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Junco UU Nomor 41 Tahun 2014. Pertama ada pasal 49. Berdasarkan sediaannya obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmaseutik, premix, dan obat alami. Lalu ada pasal 50 ayat 1. Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran dan pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan melakukan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan. Lagi pasal 51 ayat 3. Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia. Pasal 22 ayat 4C. Setiap orang dilarang menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan atau antibiotik imbuhan pakan. Pengertian obat hewan yaitu sediaannya mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh. Ini ada beberapa jenis obat hewan dan kegunaannya. Farmaseutik yaitu digunakan Akelmentika dan antibiotik. Lalu ada biologik yaitu vaksin, sera, kit pengujian, premix, feed aditif, dan feed suplemen. Sedangkan bahan alami ada jamu, herbal, dan ekstrak. Lalu di sini saya akan menjelaskan sediaan biologik. Apa sih biologik? Sediaan biologik hewan, obat hewan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologi, antara lain berupa vaksin, sera atau antisera, hasil rekayasa genetik, dan bahan diagnosis biologi. Untuk mempertahankan vaksin dengan cold chain, vaksin virus ini ada avian influenza, Newcastle disease, infection bronchitis, infection brucell disease, mesdiasis, dan rabies. Ini ada beberapa vaksin aktif, bisa dilihat. Dan ada vaksin bakteri yaitu antraks, salmonella, mycoplasma. Dan gambar vaksin inaktif ini dia. Saya akan mengenalkan juga apa sih obat cacing. Obat cacing merupakan obat endoparasitidal yang dapat membunuh atau menginaktivitaskan berbagai jenis parasit cacing. Mintika, sediaan farmaseutik sesuai petunjuk dan di bawah pengawasan dokter hewan. Contohnya Praziquantel,
Pyrantelpamol, Levamisole, Fenbendazole. Lalu ada antibiotik. Kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Ada dua mekanisme kerja antibiotik, yaitu membunuh bakteri atau bakterisidal dan menghambat pertumbuhan bakteri oostatik. Contohnya penisilin. Obatnya contohnya seperti ampicillin, penisilin, amoxicillin. Lalu ada cephalosporin. Obatnya contohnya seperti cefotaxime, cefadroxil. Dan yang ketiga ada amoniglycosida. Yang obatnya gentamicin, streptomycin, tobramycin, dan neomycin. Chloramphenicol. Contoh obatnya ada chloramphenicol dan thiamphenicol. 5 ada makrolida. Contoh obatnya erythromycin dan spiramycin. Yang keenam ada sulfonamida. Contoh obatnya sulfometosazole dan trimethoprim dan sulfalazim. Yang ketujuh ada quinolone. Contohnya ciprofloxacin dan levofloxacin. 8 tetracycline. Contoh obatnya doxycycline dan oxytetracycline. Dan ada obat antibiotik lainnya. Dalam penggunaan antibiotik kita tidak boleh terlalu berlebihan karena bisa menyebabkan resistensi. Apa sih resistensi itu? Resistensi antibiotik adalah kemampuan sebuah mikroorganisme untuk bertahan hidup dan berkembang biak dengan keberagaman agen antimikroba menghalangi atau mematikan organisme jenis ini. Antibiotik tidak mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri. Lalu apa saja faktor kemunculan resistensi antimikroba? 1. Penggunaan antibiotik yang semakin meningkat. 2. Antibiotik digunakan tanpa resep. 3. Obat diperjualbelikan tanpa supervisi medis, seperti dokter atau dokter hewan. Yang keempat, penggunaan antimikroba untuk tujuan pencegahan. Yang kelima, antibiotik digunakan pada infeksi virus. 6. Lemahnya penerapan biosecurity dan higienis sanitasi. Penggunaan antimikroba yang tidak tepat atau indikasi dan dosis. Dan yang terakhir, antibiotik digunakan untuk pemacu pertumbuhan growth promotion atau AGP. Selanjutnya ada rute cara pemberian obat. Rute pemberian obat 1. Parenteral, interval, intramuskular, subcutan. Lalu nomor 2 ada floral, 3 rektal, 4 topikal, 5 inhalasi, 6 tetes mata, 7 tetes hidung. Lalu ada UPT, BPP, Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, yaitu tupoksi menjamin mutu obat hewan yang beredar di laboratorium.
unit uji farmaseutik dan premik, virologi, bakteriologi. Lalu ada pendukung, patologi hewan, percobaan, dan BSL 3. Uji umum dan uji khusus. Uji vaksin, uji potensi, uji keamanan, metode uji farmakopea obat hewan Indonesia, farmaseutik dan biologik, sampling obat, pengkajian, pemantauan obat hewan untuk memastikan kualitas peredaran obat hewan. Lalu Puspetma atau Pusat Veteriner Farma, tupoksinya memproduksi vaksin, antisera, diagnostika, dan bahan biologis lain teknologi modern. Sini ada permintaan nomor 14 2017 tentang klasifikasi obat hewan. Yaitu penggunaan obat keras untuk pengamatan penyakit hewan dan atau notif anjing tolo temaki. Permintaan nomor 14 tahun 2007. Lalu permintaan nomor 14 tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan. Yaitu ada penggunaan obat keras untuk pengamanan penyakit hewan atau pengobatan hewan sakit, obat bebas terbatas untuk pengobatan jenis hewan tertentu, dan obat bebas digunakan untuk hewan secara bebas. Lalu ada perolehan obat keras didapat dengan resep dokter hewan. Obat bebas terbatas diperoleh dengan resep dokter hewan juga. Lalu ada obat bebas tanpa resep dokter hewan. Ulang ngomong kok dibalik-balik. Lalu ada pemakaian obat keras, yaitu pemakaiannya dengan wajib dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan. Obat bebas terbatas juga sama, wajib dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan. Lalu obat bebasnya dengan cara bebas, tapi tidak bebasnya dengan takaran tertentu. Kemudian ada penyediaan obat keras dan obat bebas terbatas. Ada produsen, importir, distributor, depo, pet shop, poultry shop, apotek, veteriner obat hewan. Dan jika obat bebas ada produsen, importir, distributor, depo, pet shop, poultry shop, apotek, veteriner obat hewan, dan toko obat hewan. Mungkin dari video ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.